Kenapa, Nak? Apa yang terjadi? Ada ular sendok, Nek. Ternyata Raja Wahyu Agung itu masih ada pada tubuh gadis ini. Farida, besok kau harus mati. Melanjutkan alur cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 43, di mana dalam episode 43 sedang menceritakan Mardian. Pada saat itu Mardian sedang di rumahnya Mak Lampir untuk mengadakan ruatan mengeluarkan kutukan manusia harimau dari hutan larangan. Tapi pada saat itu Mak Lampir belum berhasil mengeluarkan kutukan tersebut. Sabab, pada saat diruat Mardian tergoda dengan kecantikan Jin Nyai Kembang. Bila sobat ingin tahu cerita detailnya silahkan tonton kembali episode sebelumnya. Tapi dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Mari kita lanjut ke cerita selanjutnya. Kita kembali menuju ke Farida. Pada waktu itu setelah Farida menjual cincin di sebuah pasar kecil, ia pun menuju pulang ke rumah. Dan pada saat itu masih di wilayah Jepara. Sedangkan waktu sudah hampir malam, ia pun ingin menginap di sebuah rumah milik warga desa Jepara. Tapi tidak disadari, ternyata rumah tersebut milik Tuan Adolo Peter yang telah dibunuh oleh Mak Lampir waktu masih pengantin baru. Namun ternyata, rumah tersebut hingga saat ini masih dihuni oleh Mak Lampir. Tentu saja, Farida terperangkap di kandang macan. Sabab, Faridalah yang selama ini jadi incaran Mak Lampir. Permisi! Permisi! Maaf, Nek. Saya mau numpang istirahat 1 malam saja. Kau Farida anak Raisman, kan? Oh, Nenek kenal ayah saya? Aku kenal baik dengan ayahmu. Ayo masuk. Farida. Dulu waktu aku masih giat berdagang, aku sering ke rumahmu. Waktu itu kau masih kecil. Sekarang kau sudah besar, sudah jadi gadis yang cantik. Ayo, aku tunjukkan kamarmu. Ya, modus Mak Lampir pun pura-pura baik kepada Farida. Padahal Mak Lampir sendiri yang ingin memusnahkan Farida. Atau semua keturunan Kiai Ageng Prayogo. Di sisi lain, kini Sembara dan Basir pun sedang sibuk mencari Farida, yang selama ini semenjak berpisah waktu diculik oleh Ki Badirun belum ketemu lagi dengan Sembara. Ada apa? Ada Eyang. Eyang? Yang siapa? Tuh. Tenang, jalan. Tidak apa-apa. Pegang aja, Sir. Enggak. Sembara dan Basir pun dalam perjalanan di tengah hutan menemukan kain Farida, yang mungkin waktu berlari dikejar 2 penjahat, kainnya tersangkut di pohon. Farida. Ini kain Farida. Kita berhasil menemukan Farida. Farida belum jauh dari sini, atau bahkan masih berada di sekitar sini. Ayo kita cari. Ayo. Farida! 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 Sembara dan Basir sedang sibuk mencari Farida, sedangkan Farida kini sedang di markas Mak Lampir, yang sedang diperalat oleh Mak Lampir. Dan kemungkinan besar Farida sedang menghadapi bahaya yang mengancam nyawa. Farida pun di dalam kamar merasa kebingungan, karena di kamar tersebut mengandung aura mistis yang sangat kuat. Sedangkan Farida sendiri memang pada dasarnya selama ini belum mengenal wajah Mak Lampir, sehingga Farida tidak mencurigai bahwa dirinya sedang berada di kandang macan. Kau datang pada hari yang baik, karena hari ini adalah hari Jumat Pon. Bukankah kau lahir pada hari Sabtu Pahing? Iya. Memangnya kenapa, Nek? Tidak apa-apa. Kau kelihatannya capek sekali. Tidurlah. Terima kasih, Nek.
Nah, ya. Ya, memang mak lampir manusia siluman yang paling licik dan sadis. Meskipun kata-katanya selembut sutra, tapi isi hatinya sebuah serigala. Meskipun mak lampir menyuruhnya tidur kepada Parida, namun tongkat ular sendok disuruh membinasakan Parida di dalam tempat tidur. Turunan Kiai Ageng Prayogo. Aku tidak perlu susah-susah untuk mencarinya. Karena dia telah datang sendiri mengantarkan nyawanya. Kiai Ageng Prayogo sekarang kepanasan di dalam kuburnya. Karena dia telah melihat keturunannya akan mati perlahan-lahan. Pasti sudah mampus oleh racun ular sendok itu. Mak lampir pun merasa bahagia karena menurutnya Parida sudah tidak bernyawa lagi. Lalu kemudian, mak lampir masuk kamar untuk melihat kematian Parida yang sudah tidak bernyawa lagi menurut mereka. Namun Parida mempunyai Raja Wahyu Agung, warisan dari Nini Towok, atau Nyai Bidara, semasa kecilnya Parida, sehingga yang mati adalah ular sendoknya. Namun meskipun begitu, mak lampir masih pura-pura baik kepada Parida. Si sendok rupanya telah bekerja dengan baik. Berdebah. Siapa yang melakukan ini? Susah payah aku pelihara dari kecil. Dibantai dengan keji. Oh. Nek. Oh. Nek, Kenapa, Nak? Apa yang terjadi? ada ular sendok, Nek. Saya kaget. Dari badan saya keluar cahaya. Saya takut sekali. Terus saya pingsan. Ternyata Raja Wahyu Agung itu masih ada pada tubuh gadis ini. Rumah ini memang dekat hutan. Jadi sering ada ular masuk ke sini. Sekarang tidurlah. Nenek jamin tidak akan ada ular lagi. Nah, begitulah sifat setan. Meskipun kata-katanya lemah lembut, namun hati yang busuk tetap berjalan dengan lancar. Sabab mak lampir sendiri memang tidak berani membinasakan Parida, sehingga mak lampir mencari jalan lain. Dengan segala macam cara dilakukan. Sekarang tidurlah dengan nyaman. Nenek juga sudah ngantuk. Iya, Nek. Farida, besok kau harus mati.